Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Naufal, NIM 1120002 dari kelas AKIA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menerangkan tentang peradilan pada masa pra-Islam. Untuk instrumen bab pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah peradilan pertama, kemudian peradilan bangsa Romawi, Persia dan Mesir kuno, kemudian peradilan bangsa Arab masa jahiliyah, dan macam-macam peradilan di masa Arab jahiliyah. Langsung saja kepada peradilan pertama. Peradilan pertama itu dilaksanakan pada masa Nabi Adam, di mana waktu itu ada perseteruan di antara anaknya yaitu Qabil dan Habil tentang siapa yang berhak menikahi saudaranya. Kemudian Nabi Adam memberikan sebuah kebijakan kepada kedua anaknya tersebut agar memberikan kurban kepada Allah, dan siapa kurbannya yang diterima itu yang berhak menikahi saudaranya yang dipilih. Dan setelah itu, setelah peradilan Nabi Adam, kemudian adalah peradilan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Peradilan Nabi Daud terlebih dahulu itu Nabi Daud menjadi hakim ketika ada dua orang yang berseteru. Kedua orang tersebut sama-sama memiliki kambing. Yang satu memiliki 99 ekor kambing dan yang satunya lagi hanya memiliki 1 ekor kambing. Kedua orang itu berseteru, dia ingin yang memiliki 99 ekor kambing itu ingin mengambil 1 ekor kambing dari pengembala yang satunya. Kemudian Nabi Daud langsung memutuskan bahwa yang memiliki 99 ekor kambing ini akan berbuat zolim karena dia sudah memiliki 99 ekor kok malah minta 1 ekor kepada orang yang sedikit kambingnya. Tetapi di sini Nabi Daud langsung disanggah oleh pengembala yang satunya karena menganggap Nabi Daud itu tidak adil karena hanya mendengarkan penjelasan dari 1 orang saja. Dan di sini Nabi Daud merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan karena melakukan ketidakadilan, sehingga Nabi Daud bersujud dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa penyesalan dan rasa tidak tenang. Setelah itu turunlah ayat dalam surat Shad ayat 17, di mana ayat tersebut berbunyi yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian peradilan pada masanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hidup karena didikan oleh ayahnya yaitu Nabi Daud. Nabi Sulaiman diberikan perkara oleh Nabi Daud tentang 2 orang yang bersengketa. Orang pertama berkata, Wahai Nabi, sesungguhnya kami memiliki tanaman yang sedang berbuah, dan tanaman tersebut itu dimakan oleh seekor kambing, dan pemilik kambing tersebut tidak menyanggah tentang kesalahannya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata dan memberi sanggahan agar bisa menyelesaikan perkara sengketa tersebut dengan secara adil, yaitu dengan cara sang pemilik kambing itu disuruh untuk menggarap ladang agar ladangnya itu bisa tumbuh kembali
Sedangkan yang pemilik ladang itu diberikan kambing agar kambingnya itu dapat memberikan manfaat berupa susu, bulu, dan anaknya. Sehingga di sini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, sama-sama adil di antara pengembala kambing dan pemilik ladang. Permasalahan ini juga diterangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 78-79. Artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tunjukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno itu sudah memiliki badan peradilan sendiri yang sudah terstruktur, di mana itu secara relevansi itu nyambung dengan peraturan-peraturan, undang-undang, serta program-program yang bersangkutan dan diperlukan oleh qadi atau hakim. Di mana qadi ini memiliki pandangan bahwa peradilan hanya bisa dilakukan dengan syarat terpunya instrumen berikut, yaitu instrumen saksi, sumpah, dan tertangkap tangan atau tertangkap basah. Dan unsur yang menjadi perhatian khusus bagi peradilan pada masa Romawi, Persia, dan Mesir kuno itu ada dua. Yang pertama, kemampuan dan budi pekerti dari sang hakim. Seorang hakim harus memiliki kecerdasan dan budi pekerti yang luhur, di mana seorang hakim itu harus dituntut adil dan memiliki pemahaman yang cukup dalam untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Kedua, hakim harus dijamin dalam kebebasan dirinya ketika bertugas. Dalam menjalankan peran hakim atau qadi, itu qadi harus diberikan keleluasan berpikir, keleluasan berpendapat, dan kebebasan bertugas, serta jaminan hidupnya itu terjamin agar dia itu tidak tergesa-gesa dan tidak gelisah ketika memutuskan suatu perkara. Yang selanjutnya, peradilan bangsa Arab masa jahiliyah. Bangsa Arab masa jahiliyah masih menganut hukum rimba, di mana hukum rimba tersebut tidak memberikan keamanan, malah memberikan suatu rasa gelisah dan rasa tidak tenang, karena hukum tersebut itu hukum balas dendam, di mana nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka, dan darah dibalas darah, dan hukum tersebut itu malah menimbulkan permasalahan yang lainnya. Hukum balas dendam menjadi jalan keluar bagi mereka pada zaman Arab Jahili, karena ini sesuai dengan adat istiadat kabilah atau suku mereka. Karena suku mereka itu memiliki kecenderungan fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat terhadap anggota-anggota suku. Pada zaman tersebut juga bangsa Arab Jahiliyah menggunakan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, di mana seorang hakim tersebut ditunjuk oleh dua orang yang bersengketa, dan ketika ditunjuk, dua orang yang bersengketa itu pergi ke hakim tersebut untuk menyelesaikan suatu peradilan yang ada. Dalam melaksanakan peradilan itu mulanya itu tidak di suatu tempat yang dinamakan pengadilan, tetapi mereka memutuskan pada zaman Arab Jahiliyah itu memutuskan perkara itu di bawah pohon, di kemah-kemah, di rumah, ataupun di pasar. Jadi belum ada tempat atau bangunan khusus untuk melaksanakan peradilan. Kemudian dibangunlah bangunan peradilan yang termasyhur yang diberi nama Darun Nadwah yang ada di Mekah. Bangunan tersebut dibangun oleh Qusay bin Ka'ab dan pintunya menghadap ke Ka'bah. Kemudian macam-macam peradilan di masa jahiliyah. Yang pertama ada badan hukum atau lembaga kehakiman.
Lembaga ini dipegang oleh suku Quraisy, di mana kekuasaannya dipegang oleh Banu Saham. Lembaga ini itu tidak jauh berbeda dengan lembaga peradilan pada zaman sekarang, bahkan hampir mirip proses pengadilannya. Beberapa orang yang memegang peradilan di masa jahiliyah dengan badan hukum atau lembaga kehakiman ini yaitu ada Hashim ibnu Abdu Ma'af, kemudian Abu Lahab, dan Aksam ibnu Saifi. Kemudian yang kedua Badan Ihtikam dan Qur'ah. Badan ini menitik beratkan kepada paranormal, peramal, serta dukun untuk sebagai hakim dari suatu perkara. Karena pada zaman dulu mereka meyakini bahwa hubungan makhluk halus dan dunia gaib itu mengerti rahasia-rahasia dan firasat-firasat dengan sumber dari suara dan gerak-gerik orang yang berbicara. Itu mereka tahu, sehingga mereka dipercaya bisa memutuskan suatu perkara hanya menggunakan pengetahuan gaib saja. Tidak hanya dengan pengetahuan gaib saja, mereka dalam lembaga Badan Ihtikam dan Qur'ah ini juga memutuskan suatu perkara dengan diundi. Jadi mereka siapa yang menang dalam peradilan itu diundi gitu. Kemudian Dewan Mazalim yang ketiga. Dewan ini ditiru oleh bangsa Arab dari bangsa Persia. Dewan Mazalim itu muncul karena adanya persengketaan antara Os ibnu Wail dengan seorang laki-laki dari penduduk Syahid, yaitu suatu daerah di Yaman. Dewan Mazalim ialah lembaga pra-arbitrator yang dikenal cukup bijaksana dalam menyelesaikan persengketaan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.